Shalom, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan malam hari ini kembali saya menyapa kita semua di dalam pembelajaran firman Tuhan secara kaum awam. Dan pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan Saulus menjadi Rasul Paulus. Dan pada kesempatan ini kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, nanti ayatnya yang ke-10 sampai ke-19. Sebelum kita mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kemurahan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang tidak terbatas, buat kemurahan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami sebagai pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang hari ini kembali kami boleh mendapat pimpinan daripada Roh Kudus, sehingga kami boleh kembali menikmati firman Allah yang hidup itu di dalam penggembalaan lewat pemberitaan Injil pada malam hari ini. Kamu berdoa, kiranya Tuhan memberkati waktu ke depan, setiap ucap bibir hamba-Mu ini menjadi perkataan yang hidup oleh karena firman Allah yang diperkatakan oleh hamba-Mu ini. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-10 sampai 19. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu yang menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Nah, kita coba melihat bahwa pada waktu itu ada seorang murid Tuhan bernama Ananias di Damsyik. Nah, kita akan coba melihat siapa sih Ananias itu gitu ya. Saya akan kutip saja di dalam Kisah Para Rasul 22, ayat yang ke-12. Ya, saya akan bacakan saja. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang yang saleh, yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Nah, jadi Ananias ini dipakai oleh Tuhan, ya, dipakai oleh Tuhan untuk menuntun atau membaptis Saulus yang nanti adalah sebagai seorang rasul Paulus, ya, seorang rasul. Nah, menarik ya. Nah, kenapa tidak suruh Petrus, ya? Kenapa Tuhan juga tidak suruh Filipus sang penginjil gitu ya? Ya, yang bisa memindahkan, yang barusan saja juga membaptis sida-sida di Ethiopia gitu kan, memindahkan ya kan dengan miracle, dengan keajaiban Tuhan gitu, mukjizat Tuhan, pindah seketika waktu di dalam
perjalanan bersama dengan caranya Tuhan gitu ya. Bisa saja menyuruh Filipus gitu kan dengan mudah, tetapi tidak ya. Ananias dipakai oleh Tuhan ya, dipakai oleh Tuhan. Ananias bukan orang yang benar-benar mungkin tanda petik ya populer, punya nama seperti nama besar Petrus ataupun Filipus ya. Ananias tidak gitu ya. Tetapi emang dicatat di dalam tadi Kisah Para Rasul 22 ayat 12 tadi bahwa dia emang orang yang saleh ya. Kita tahu bahwa dia orang yang saleh terus terkenal baik gitu ya. Jadi ini orang baik gitu yang hidupnya menjadi berkat gitu ya. Yang hidupnya juga terkenal baik ya. Orangnya ramah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Ananias adalah orang yang sederhana ya. Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai siapapun. Nah dari sini kita melihat bahwa Tuhan memperbanyak gitu ya orang-orangnya gitu ya untuk melakukan pekerjaan yang begitu besar ya. Tuhan melibatkan orang-orang yang sederhana, mungkin orang-orang yang tidak diperhitungkan ya. Mungkin nanti seperti Saulus ya yang mungkin yang dianggap sudah dicapnya gitu kan sebagai parah nih gitu kan, ini bukan rasul nih, dia yang akan membunuh dan lain sebagainya, seorang penganiaya, seorang pengkhianat gitu ya. Tuhan bisa pakai dengan caranya yang indah gitu ya. Tuhan mau memakai setiap orang-orang yang dianggap hina, yang dianggap mungkin yang sederhana dan lain sebagainya, Tuhan bisa pakai ya. Maka ini yang juga memberikan satu kekuatan bagi setiap kita ya. Jadi jangan sampai kita minder di hadapan Tuhan. Karena bagi Tuhan gitu ya, semua orang percaya Tuhan bisa pakai dengan caranya Tuhan. Jadi kita harus benar-benar murni di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan pakai. Sama seperti Tuhan memakai Ananias, bukan memakai Petrus, bukan memakai Filipus yang harus membaptis. Padahal Ananias bukan menjadi seorang rasul yang harus membaptis, yang adalah nantinya Rasul Paulus ya. Menarik ya, Tuhan bisa pakai. Nah jadi ini adalah sebuah kehormatan ketika kita yang sederhana, yang mungkin tidak diperhitungkan di dalam misalnya sebuah organisasi gereja dan sebagainya, itu nggak membuat kita kecil hati. Tuhan ingin membesarkan hati setiap para pekerjanya. Tuhan membesarkan hati setiap orang-orang yang mungkin sederhana, Tuhan mau angkat, mau besarkan hatinya. Nah ini satu kekuatan bagi setiap kita orang percaya. Jadi jangan pernah merasa minder bahwa saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya nama besar, saya nggak bisa, Tuhan nggak mau pakai saya, kira-kira gitu. Jangan demikian ya. Tuhan tidak pernah tidak memperhatikan. Tuhan memperhatikan setiap pribadi yang murni di hadapan Tuhan. Tuhan akan pakai dengan caranya Tuhan ya. Nah kita coba lanjutkan lagi. Saya melihat bahwa Ananias itu berespon begitu begitu cepat gitu ya, begitu peka gitu ya ketika di dalam, saya kutip kembali firman Tuhan ayat 10, firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Nah ini panggilan hanya sekali ya, Ananias gitu ya. Terus baru dia langsung merespon, ini aku Tuhan ya. Ananias, ini aku Tuhan ya. Kalau kita lihat di perjanjian lama, ada memakai kata misalnya Abram ya, manggil 2 kali gitu kan. Saulus ya, manggil 2 kali ya. Tuhan manggil 2 kali dan lain sebagainya. Dan ketika Tuhan berfirman, Ananias hanya sekali, lalu Ananias merespon itu, ini aku Tuhan ya. Bagaimana kepekaan daripada Ananias terhadap kepekaan rohani di dalam diri Ananias ya, yang begitu peka, lalu dia bisa merespon firman Tuhan dengan antusias, dengan satu semangat, dengan satu sukacita. Nah ini harusnya ada di dalam setiap pribadi kita, di dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu kepekaan terhadap firman Tuhan ya, bukan suara Tuhan ya, perkataan Tuhan yang tertulis dalam firman-Nya. Lalu kita mampu merespon perkataan Tuhan dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Kita antusias mendengar firman Tuhan, antusias menunaikan apa yang Tuhan katakan. Nah, harusnya demikian ya. Ini Ananias memiliki kepekaan itu dan berespon dengan segera, bersegera ya. Nah, kita lihat lagi bagaimana ketika Tuhan menyuruh dia
Nah ini juga hebat sekali ya Tuhan ya. Marilah pergi ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang Tarsus yang bernama Saulus ya. Jalan lurus di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ini detail sekali ya. Kalau mapping itu tepat sekali ya, langsung ya kepada satu titiknya di mana letaknya si Saulus ya. Jadi Tuhan memberikan sebuah mapping gitu, GPS ya kalau zaman kita sekarang ya. Jadi ada aplikasi ya, tapi zaman dulu tidak ada aplikasi, tetapi Tuhan memberikan sebuah keterangan yang begitu detail, begitu tepat gitu ya. Di mana Ananias harus pergi gitu ya, ke tempat mana Ananias harus diutus. Nah, makanya pada waktu itu Ananias sangat Tuhan memberikan instruksi yang begitu jelas gitu ya, karena Tuhan memperhatikan dari atas melihat begitu rupa ya. Tuhan memperhatikan begitu rupa. Tuhan tahu posisinya. Bayangkan ya. Ini kita cukup harusnya cukup tergugah gitu ya, harusnya bersyukur di hadapan Tuhan karena ada kebenaran ini. Sungguh Tuhan memperhatikan ya, sampai ketika Tuhan menaruh katakanlah misi kepada Ananias untuk kepada menghampiri Saulus untuk menyembuhkan Saulus gitu ya, itu instruksinya cukup jelas, alamatnya gitu ya, itu jelas sekali. Makanya pada waktu Ananias mendapat penglihatan itu, nah ini ya, Tuhan pakai untuk misinya misi yang jelas ya, bukan misi yang nggak jelas. Maka pada waktu Ananias menjalankan misi itu, Ananias nggak memiliki rasa kebingungan karena instruksinya jelas, alamatnya jelas, tempatnya jelas, lokasinya jelas, bahkan namanya pun tahu, jelas gitu ya. Dan Ananias pun kenal gitu ya siapa Saulus ya, nanti kita akan coba telusuri lagi gitu ya. Nah ini satu instruksi yang jelas ketika Tuhan memberikan misi kepada setiap kita dalam hidup kekristenan kita juga ya. Nah ini hal menarik lainnya ya, yang kita akan coba kulik lagi adalah ketika Saulus itu sedang berdoa ya. Kita lihat dari sisi Saulus yang sudah dibutakan selama 3 hari, dia berpuasa, nggak makan, nggak minum gitu ya. Lalu dia merasakan penderitaan, lalu dia berdoa. Dia berdoa di sini tidak dicatat. Dia berdoa seperti yang dulu. Kita tahu bahwa orang-orang Farisi itu berdoa di tepi jalan ya kan, yang berteriak-teriak, berkeras-keras, menjadi satu atensi, menjadi perhatian karena mereka ingin dilihat, mereka begitu rohani gitu ya. Tapi tidak pada kesempatan ini. Nah, ini saya melihat juga ada perubahan dari Rasul Paulus ya. Saulus yang dulu sebagai orang Farisi, dia sekarang berubah, dia berdoa di dalam dirinya sendiri, dalam hatinya sendiri gitu ya. Dia berdoa. Ketika Saulus berdoa, sekarang kita ambil point of view-nya daripada Saulus. Saulus begitu mendapat satu penderitaan karena dia buta, dia di dalam kegelapan. Dia berada dalam satu pergumulan, dia ingin dipulihkan, dia ingin disembuhkan. Ya, waktu dia berdoa, Tuhan menjawab doanya dia dengan terkonfirmasi. Datanglah Ananias kepada Saulus. Ya, Tuhan menjawab doa. Ya, kita memiliki Allah yang memiliki telinga yang bisa mendengar setiap doa kita. Ya, nggak mungkin enggak. Jadi ketika kita melihat bahwa Tuhan yang membutakan mata Saulus, Tuhan juga yang akan memelekkan matanya Saulus. Nah ini kita memiliki Allah yang sudah memulai, dia akan mengakhiri ya. Kita juga memiliki Allah yang memberikan pukulan, lalu dia yang membalut pukulan atau menyembuhkan pukulan itu gitu ya. Jadi ini menarik ya, ketika Tuhan yang memulai, dia juga yang menyelesaikan. Dia sebagai Allah yang bertanggung jawab di dalam kehidupan setiap kita, domba-dombanya. Nah, ketika Saulus berdoa, maka Tuhan mendengar doa dan menjawab doanya dengan mendatangkan Ananias persis seperti yang di dalam penglihatannya. Jadi ketemu ya, terkonfirmasi. Tuhan menjawab pergumulan dari Saulus. Maka dia utus sebagai mengkonfirmasi, menjawab doa daripada Saulus ya. Ananias datang, Ananias juga dalam kepekaan rohani, dia merespon dan dia
taat gitu kan kepada perintah Tuhan. Nah, ini ya, klop ya, ketemu ya. Nah, di dalam perjalanannya, kembali ke point of view-nya Ananias, ada sedikit tanda petik gitu ya, interupsi dari Ananias karena tahu bahwa Saulus ini orang yang ingin menganiaya murid Tuhan justru. Ananias juga coba interupsi gitu ya. Coba akan saya bacakan ulang kembali ya. Ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ya. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh. Nah, Ananias pun sudah mendengar ini dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama Tuhan. Maka Ananias interupsi. Salah gak gitu kan, kira-kira gitu. Jangan-jangan nih saya ke sana nih, saya kena salah orang, terus saya juga malah kena getahnya gitu ya. Tuhan nggak mungkin nyuruh Ananias untuk mati konyol, tanda petik gitu ya. Tidak ya. Tetapi emang Tuhan ya memberikan misi ini, misi yang Tuhan berikan ini adalah misi yang benar gitu ya. Tuhan nggak pernah kasih racun kira-kira gitu ya. Tuhan benar-benar mengutus bukan untuk mati konyol si Ananias ya. Nah, tetapi di sini kita lihat bahwa ada satu kelemah lembutan Tuhan Allah. Dia kan Tuhan Allah ya. Ketika dia memberikan perintah, kita mau sanggah raja kan nggak enak ya. Tapi ini Tuhan kita memiliki satu kelembutan, kehangatan. Engkau interupsi, Tuhan juga sambut kamu, interupsi kamu ya. Nggak dihardik gitu ya, interupsi daripada Ananias. Tidak ya. Di sini ada satu kelembutan, ada satu kehangatan. Tuhan coba kuatkan Ananias. Dengan ketika Tuhan menjawab kembali, tetapi firman Tuhan ayat 15, kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Tuhan yang bilang, Tuhan kalau yang sudah pilih, kita jangan pernah interupsi. Tuhan yang sudah pilih. Kalau Tuhan yang udah pilih ya sudah. Bukan pilihan manusia, ya kan? Tuhan yang pilih. Untuk memberitakan namaku. Ya, Tuhan pakai ini memberitakan namaku. Maka di sini kita melihat bahwa ada rancangan Tuhan yang mau diturunkan atas kehidupan Saulus, dan Ananias diberitahu gitu kan apa yang harus dikerjakan, rencana besar Allah di dalam diri Saulus. Maka Ananias gitu ya akhirnya menuruti perintah Tuhan gitu ya. Ini Tuhan memberikan sebuah kita melihat rancangan Tuhan yang indah gitu ya. Kepada Rasul Paulus akan memberitakan namamu kepada bangsa-bangsa lain. Orang-orang yang ada di luar sana mungkin dinilai kafir, raja-raja dan orang Israel. Ya, orang Israel. Jadi ini akan dipakai alat Tuhan. Jadi Tuhan membukakan sedikit saja rancangan dia gitu ya. Buat Paulus ya, buat Saulus ini yang nanti akan menjadi Rasul Paulus ya. Jadi Ananias akhirnya datang gitu ya, dan ia menumpangkan tangannya, dia mengkonfirmasi kembali, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, di sini kita melihat bahwa ada satu pertobatan ya, pertobatan. Maka kalau Roh Kudus gitu ya, ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang mempertobatkan manusia berdosa. Bayangkan ya, Saulus sebagai musuh Allah yang menganiaya setiap orang percaya ya. Dia sebagai musuh Allah, tiba-tiba Tuhan pilih dia gitu ya. Nah, di sini lihat ya, anugerah Tuhan ya tak terbatas. Sekeras apapun hati daripada Saulus gitu ya, ketika Roh Kudus turun dan bekerja, maka hati yang keras itu pun Tuhan lembutkan ya. Tuhan hancurkan hati yang keras. Lalu akhirnya Saulus boleh dibaptis oleh seorang murid yang bernama Ananias. Ananias orang yang akhirnya dipakai oleh Tuhan. Kita melihat bahwa selaput di matanya gugur.
Ya, ini menandakan juga bahwa seperti bayi yang baru lahir gitu ya, seperti Yunus yang 3 hari di dalam perut ikan besar gitu ya, lalu dimuntahkan ya dalam kegelapan gitu ya, yang sudah mati gitu ya, lalu dibangkitkan kembali gitu ya. Nah, inilah kehidupan Saulus. Ada satu cerita baru, kehidupan yang baru dimulai gitu ya. Ketika Saul matai gugur, dia dilahirkan baru, dia yang buta dicelikan ya. Yang buta dicelikan ya. Ketika Saulus menjadi orang yang menganiaya, lalu tiba-tiba dibangkitkan kembali. Dia yang sudah mati dibangkitkan kembali, dilahirkan kembali. Tuhan persiapkan cerita untuk Saulus menjadi pembawa berita Injil yang akhirnya menjadi Rasul Paulus ya. Kita melihat ini satu gambaran yang rencana Tuhan yang indah gitu ya, yang sudah dibukakan di dalam kisah ini. Ya, saya berharap kita jangan pernah juga melihat mendiskriminasikan orang ya. Kalau misalnya dia itu udah parah deh, mabok segala macam, lalu kita menganggap dia ini nggak bakalan bisa bertobat atau bukan umat pilihan kasarnya gitu. Ini bukan domba misalnya ya. Jadi kita jangan sampai seperti itu karena yang pilih itu Tuhan. Dialah yang mencari kita, bukan kita yang mencari dia ya. Allah yang memilih, bukan kita yang memilih ya. Jadi kita hanya memberitakan Injil saja, hanya alat Tuhan saja untuk memberitakan Injil. Sehingga ketika Injil itu bekerja di dalam hati seseorang, Roh Kudus bekerja atas itu, maka Tuhan sendiri yang punya kewenangan, punya kuasa, punya otoritas untuk mempertobatkan seorang berdosa masuk ke dalam kerajaan Allah atau menjadi anak-anak Tuhan dibaptis gitu ya, memberikan diri dibaptis, menyerahkan diri untuk mengikut Kristus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Pekerjaan kita sebagai manusia memberitakan Injil, ya. Hidup kita memberitakan Injil, menceritakan kasih Kristus dalam hidup kita. Itu pertobatan, pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus. Nah, saya berharap pada malam hari ini kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang akhirnya dalam diri kita, banyak hal yang akhirnya kita boleh semakin hari semakin kaya akan kebenaran firman Tuhan, pengenalan akan Kristus dalam rancangan yang besar dan indah gitu ya, yang menguatkan setiap kita sebagai orang-orang yang sederhana yang Tuhan juga bisa pakai ya. Dan pada malam hari ini saya akhiri sampai di sini. Kita akan coba terus kembali belajar sebagai kaum awam untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Saya akan tutup, saya akan berdoa buat setiap kita. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini, untuk kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami dalam hidup boleh semakin hari mengenal Kristus di dalam kebenaran Tuhan. Kami bisa melihat betapa rancangan Tuhan atas kehidupan Saulus yang kami pelajari pada malam hari ini, Kau ubahkan begitu rupa Tuhan. Di dalam nama-Mu Kudus, kami ucap syukur untuk berkat firman Tuhan malam hari ini. Diberkatilah kami karena firman Tuhan yang kekal itu boleh memberikan kami pencerahan untuk kami boleh sadar bahwa hidup kami, kalau bukan karena anugerah Tuhan, sungguh kami binasa. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati.